Silakan Ibu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang berada di Indonesia. Selamat malam atau tengah malam yang berada di Amerika atau di Jerman atau dimanapun Bapak Ibu berada. Pagi hari ini di tanggal hari Sabtu 15 Februari 2025 kita masuk ke dalam renungan pagi kita di hari Sabtu. Bapak Ibu yang terkasih, tidak terasa ya kita sudah di pertengahan Februari. Baik Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dedi Kurniawan MTH dengan tema Surat Terbuka Kristus. Pesan apa yang ingin Tuhan sampaikan untuk kita semua Bapak Ibu, kita akan memakai bersama-sama. Sebelum kita masuk ke dalam renungan pagi, kita akan mendengarkan pujian yang pertama. Dipersilakan. Pagi hari, saat yang terbaik untuk masuk hadirat Bapa. Ku perintahkan jiwaku menghampiri tahta-Mu yang kudus. Buka pintu surga-Mu Bapa, sambutlah daku mau memuji menyembah Engkau Bapa yang mulia, tumpuan hidupku. Engkau yang ku sembah, ku puji, ku agungkan. Pagi hari, saat yang terbaik untuk masuk hadirat Bapa. Ku perintahkan jiwaku menghampiri tahta-Mu yang kudus. Buka pintu surga-Mu Bapa, sambutlah daku mau memuji menyembah Engkau Bapa yang mulia, tumpuan hidupku. Engkau layak ku sembah, ku puji, ku agungkan. Buka pintu surga-Mu Bapa, sambutlah daku mau memuji menyembah Engkau Bapa yang mulia, tumpuan hidupku. Engkau layak ku sembah, ku puji, ku agungkan. Ku agungkan. Amin, puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu, saya menyapa hambanya pada pagi hari ini. Shalom Pak Dedi. Shalom Bu, selamat pagi. Ya. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat ya Pak? Puji Tuhan, baik, sehat. Iya, baik. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita siapkan, ya puji Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita pada pagi hari ini. Baik Pak Dedi, untuk waktu ke depan saya serahkan kepada Bapak. Baik, silakan terima kasih Bu. Ya, mari Bapak Ibu sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa ya. Bapa kami yang baik, Tuhan yang kami layani di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus. Pujilah nama-Mu. Terima kasih untuk kesempatan hari ini kami boleh bersama-sama Tuhan untuk kami beribadah. Kami menyerahkan ibadah hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang terus menyertai,
kuatkan dan berikan kami hikmat. Sebentar kami akan mendengar apa yang Tuhan berikan bagi kami. Sebab pesan-Mu Tuhan berbicara bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan, selamat pagi. Hari ini tema kita adalah tentang surat terbuka Kristus, Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau kita mendengar kata surat, maka kita tahu surat adalah sebuah bentuk pernyataan yang dikirim kepada seseorang. Itu bisa dalam bentuk pernyataan tentang isi hati, tentang kerinduan di dalamnya juga bisa. Kemudian juga ada banyak hal atau informasi yang disampaikan. Dan saudara, Kristus itu adalah surat terbuka. Dalam hal ini adalah sesuatu yang kita pelajari, sesuatu yang dapat kita baca, bukan hanya kita lihat dari keteladaannya, tetapi dalam setiap firman-Nya dia adalah surat terbuka, saudara. Nah, itu sebabnya hari ini kita akan sama-sama belajar, dan mari kita akan lihat poin-poin berikut ini, Bapak Ibu Saudara ya. Ya, surat terbuka Kristus. Nah, firman Tuhan diambil di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga. Di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. 2 Korintus pasal 3, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara semua. Judul perikopnya adalah pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Ayat yang pertama di pasal 3 berkata, adakah kami mulai lagi memujikan diri kami, atau perlukah kami seperti orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada roh-roh batu, melainkan pada roh-roh daging, yaitu dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan tetapi roh menghidupkan. Amin untuk firman Tuhan yang sangat luar biasa pagi hari ini yang kita baca. Bapak Ibu Saudara, apa yang ditulis oleh Rasul Paulus ini sedang menjelaskan bahwa kita adalah cerminan atau gambaran daripada surat terbuka dalam diri Kristus, saudara. Itu sebabnya ayat ini juga menjelaskan kepada kita beberapa hal penting, yaitu tentang bagaimana kesanggupan kita mengerjakan apa yang Tuhan percayakan bagi kita. Nah, sesuatu yang tertulis itu bukan hanya sesuatu yang selalu kita baca, seperti kita membaca sebuah surat. Tidak. Tetapi dalam hal ini adalah bagaimana seakan-akan Bapak Ibu Saudara menjelaskan kepada kita bahwa kitalah gambaran daripada surat yang dibaca oleh orang dalam bentuk tindakan, ya, tindakan dari mana kita mempelajari kebenaran itu dan kemudian kita hidupi. Nah, hari ini mari kita lihat slide berikutnya dari apa yang akan kita bahas pagi hari ini berkaitan dengan tema kita, yaitu surat terbuka Kristus. Saudara, di dalam 2 Korintus ayat yang kedua, nah, firman Tuhan berkata, kamu adalah surat pujian yang kami tertulis dalam hati kami dan yang dikenal, yang dapat dibaca oleh semua orang. Nah, itu dia, saudara. Dikatakan kamu, berarti saudara dan saya di sini. Kita sebagai anak-anaknya. Satu cerminan Bapak Ibu, gambaran yang memang yang harus kita tunjukkan adalah di dalam iman Kristen kita adalah bagaimana Bapak Ibu Saudara orang bisa bukan hanya melihat, tetapi orang juga bisa membaca dalam pengertian apa, bisa tahu saudara apa yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita secara nyata. Kita berbicara tentang kasih, kasih itu kita bacakan kepada orang lain. Bagaimana kasih itu bisa dihidupi di dalam setiap kehidupan kita sebagai anak orang-orang percaya. Ketika kita tidak hanya kita membantu mereka dalam kesulitan, tetapi kita juga bisa, Bapak Ibu Saudara, untuk kita bisa menerima apa yang dalam hal misalkan kita berbicara tentang pengampunan, maka pengampunan itu bukan hanya diucapkan, tetapi pengampunan itu juga dipraktekkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu nonton di sebuah perjalanan, misalkan
Bapak Ibu, kadang-kadang kita disuguhkan oleh sebuah televisi besar ya, iklan dari sebuah produk misalkan. Tentunya kita sudah pernah lihat di kota-kota besar ataupun Bapak Ibu Saudara yang di luar negeri mungkin lebih canggih atau mungkin lebih banyak ya televisi-televisi besar yang menampilkan sebuah produk iklan Bapak Ibu Saudara. Nah, semua orang bisa lihat itu. Selain orang itu bisa melihat, orang itu bisa tahu pesan apa yang ditulis di dalam video iklan yang besar itu, misalkan di tengah-tengah lampu merah yang padat, saudara lihat, jalan yang begitu luas. Nah, kita bisa lihat di situ apa yang disampaikan, pesannya nyampe atau tidak begitu ya. Saya yakin ketika itu dibaca, ditampilkan, kita bisa membaca pesannya, saudara. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita ini juga demikian, begitu. Jadi ketika kita menghidupi firman Tuhan, kita menyatakan kemuliaan Tuhan, di sanalah orang melihat. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, kekristenan itu menjadi sesuatu yang harus kita hidupi di dalam sikap dan perbuatan. Begitu. Nah, kehidupan kita ini boleh menjadi teladan. Nah, itu sebabnya ketika kita menjadi teladan, bagaimana Bapak Ibu Saudara, di dalam kita, di tengah-tengah kehidupan dunia ini, nah, kita bukan hanya menyatakan kebenaran, tetapi bagaimana kita bisa menyampaikan pesan Tuhan itu, sehingga orang bisa merasakan ya, lewat kita, kehidupan mereka bisa merasakan damai sejahtera. Damai sejahtera sesuatu yang mahal hari ini. Orang sulit Bapak Ibu Saudara merasakan sukacita di tengah-tengah keadaan kehidupan yang gak pasti. Dan kita bisa melihat hari-hari ini begitu banyak juga orang yang, saya dengar beberapa laporan Bapak Ibu Saudara ya, mereka kesulitan di dalam kehidupan, baik secara ekonomi maupun juga Bapak Ibu dalam mencari nafkah dan kehidupan. Nah, hal ini menjadi sebuah tantangan tentunya. Bagaimana posisi kita sebagai anak-anak Tuhan? Tentunya saya percaya kita juga perlu berdoa buat mereka. Kita perlu terus berdoa untuk bangsa negara ini. Kita perlu berdoa untuk alam yang ada di Indonesia. Tapi jangan lupa, bukan hanya pemerintah dan alam yang ada di Indonesia. Mari kita berdoa kepada setiap mereka yang hari ini sedang mengalami kesulitan demi kesulitan. Keadaan kita melihat ya Bapak Ibu Saudara, musim hujan kemarin beberapa daerah mengalami gagal panen dan seterusnya. Itu menyebabkan tabungan mereka yang harusnya panen menghasilkan uang sekian juta Bapak Ibu Saudara, itu akhirnya lenyap. Dan bagaimana dengan kehidupan mereka pada saat gagal panen seperti itu. Kebutuhan makan harus jalan, kebutuhan anak-anak sekolah dan lainnya itu harus jalan. Bapak Ibu Saudara, bukan berarti kita harus membagi-bagikan uang, bukan sekedar itu. Tetapi bagaimana kita juga punya rasa empati yang tinggi dengan kita mendoakan setiap daerah Bapak Ibu yang seringkali dilanda oleh bencana. Kita berdoa kepada mereka, masyarakatnya Bapak Ibu Saudara, dapat diberikan solusi yang terbaik oleh pemerintah, bahkan juga pemerintah kota, bahkan juga semua instansi yang terkait di daerah itu. Ini adalah bentuk kasih kita kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara, semakin kita banyak berdoa buat orang lain, maka bukan hanya Tuhan berkenan atas kita, tetapi berapa banyak Bapak Ibu lewat doa kita orang diberkati. Nah, itu sebabnya ya mau tidak mau Saudara, memang agak susah juga Bapak Ibu Saudara. Ada orang yang memang yang senang sekali berdoa, apa-apa cerita sama Tuhan, apa-apa mendoakan Tuhan ini. Itu satu hal yang baik. Tapi kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, ada orang juga yang doa pengen cepet-cepet gitu. Aduh, doanya lama sih. Aduh, doanya. Padahal doa itu sangat penting, kita sedang doakan beberapa yang menjadi pokok doa yang pertama begitu. Tapi beberapa orang udah nggak tahan, udah gelisah begitu ya. Bukan satu hal yang ditutup-tutupi Bapak Ibu. Ketika kita ada di menara doa pun demikian. Ya, beberapa orang pengen cepet-cepet pulang. Aduh, doanya kelamaan. Atau kadang-kadang dia kasih pesan pada ketua. Bu, jangan kasih si Ibu Anu, jangan kasih si Bapak Anu. Aduh, kalau doanya lama begitu saudaraku. Nah, kadang-kadang kita harus bisa merenungkan ya. Justru orang yang berdoa lama dengan pokok doa yang lama, ya kecuali doa yang diulang-ulang terus begitu, mungkin monoton Bapak Ibu Saudara ya. Tetapi dengan pokok doa yang begitu banyak Bapak Ibu Saudara, enggak apa-apa. Kita menjadi berkat yang lebih luas lagi. Satu kali saya berbicara dengan seorang hamba Tuhan yang sudah senior, saudara sangat terkenal ya. Mungkin Anda kenal ya. Satu kali saya bertanya kepada beliau, saya bilang, Opa, saya bilang luar biasa pelayanannya. Saya bilang saya terkagum-kagum melihat bagaimana kehadiran Opa menjadi berkat begitu banyak. Di salah satu gereja besar di Indonesia, ketika Opa satu kali khotbah, itu aja sudah berapa puluh ribu yang menyaksikan. Opa lanjut lagi ibadah yang kedua sampai yang ketiga, walaupun itu bisa 5 kali ibadah dalam satu hari. Tapi maksud saya di sini, Opa dalam sekali berkhotbah,
dalam beberapa jam berdiri, itu ribuan orang yang mendengar khotbah Opa. Dan betapa luar biasanya diberkati, belum yang nonton lewat live begitu ya. Nah, saya mengagumi begitu. Kenapa saya mengagumi? Bahwa seorang hamba Tuhan bukan hanya dia pintar khotbah, dia bukan jago sekedar hermeneutik dan homiletika, nggak ada istilah jago. Tetapi bagaimana dia bisa memberikan keteladanan lewat khotbahnya dia, orang bisa membaca kehidupan dia, dan kemudian dia bisa menjadi berkat. Itu sebabnya setiap hari selalu ada banyak WA, Messenger, ataupun dari media sosial yang lainnya kepada beliau untuk minta didoakan, untuk minta dikirim renungan, dan seterusnya, saudara. Indah sekali, bahagia sekali kalau hidup kita, Bapak Ibu Saudara, dibaca orang menjadi satu figur yang memberikan teladan yang baik. Nah, itu sebabnya kekristenan hari ini bukan berbicara tentang simbol, bukan berbicara tentang perkataan kita yang selalu kita mengutip firman Tuhan. Tuhan berkati, shalom, puji Tuhan, haleluya, bukan itu. Tapi bagaimana saudaraku, kita ini menjadi surat yang termudah untuk dibaca oleh orang lain. Nah, surat terbuka Kristus itu adalah berbicara tentang firman yang tertulis dan juga kehidupannya, Bapak Ibu. Itu yang disebut dengan surat terbuka. Yang firman yang tertulis di dalam Alkitab yang hari ini kita pegang, kita miliki semuanya, dan kemudian dia juga menghidupi dirinya itu dari firman, dari apa yang sudah ditulis tentang dia. Mulai dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu, semua itu adalah gambaran cerminan daripada Kristus. Bahkan Alkitab berkata bahwa kalau ini ditulis semua kehidupan Yesus, nggak akan muat, saudaraku. Ya, mungkin kita juga agak repot baca dan mencarinya, saudaraku. Ya, begitu banyak sekali. Dan kita bangga, kita bersyukur hari ini. Kita menjadi bagian daripada surat terbuka itu, saudara. Satu kehormatan yang harus kita jaga. Nah, mari Bapak Ibu kita lihat yang slide berikutnya. Ada begitu banyak orang dikatakan yang tidak memiliki kesempatan masuk ke gereja dan mendengar kisah Alkitab. Nah, ini Bapak Ibu, ini kita sayangkan nih Bapak Ibu Saudara ya. Orang-orang ini ada di sekitar kita dan belum dijangkau dan mengenal Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu, yuk coba kita ingat-ingat. Masih ada gak sih? Kita ini bukan hanya level jemaat, saudara, tapi kita sudah level pelayan. Tapi sebagai seorang level pelayan, seharusnya kita bukan hanya melayani orang secara luas begitu ya, keluarga kita, orang lain yang kita kenal di jalan begitu ya. Tetapi kita juga melihat, mencari, apakah di sekitar kita hari ini masih ada gak yang belum kenal kita? Masih ada gak yang hari ini Bapak Ibu Saudara belum merasakan kasih Kristus lewat kita begitu? Atau masih ada gak yang di sekitar kita hari ini sama sekali gak peduli tentang apa? Tentang Kristus ya, tentang iman di dalam Kristus. Sehingga itu tadi Bapak Ibu Saudara, kita ini terpanggil untuk apa? Untuk kita mau berbicara kepada mereka, berbicara tentang kasih Kristus yang menyelamatkan. Kita berbicara tentang segala kebaikannya yang dilakukan setiap hari kepada kita. Kita menyampaikan tentang janji-janjinya bagi setiap orang percaya. Kita juga berbicara tentang perlindungannya dia setiap hari. Di mana firman yang mengatakan Tuhan tidak pernah membiarkan kita sampai jatuh tergeletak. Dia izinkan badai terjadi, dia izinkan angin kencang itu melewati setiap perjalanan kehidupan kita. Namun satu hal yang selalu dia katakan, yang dia selalu tegaskan, bahwa dia tidak akan pernah membiarkan kita jatuh tergeletak. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Dia menopang kehidupan kita. Nah, hari ini banyak orang yang kehidupannya tidak ditopang oleh Kristus. Mereka mudah jatuh, mereka mudah goyah, dan mereka perlu Kristus. Nah, disinilah sebagai surat terbuka, Bapak Ibu Saudara, kita keluar. Kita berbicara dari hati ke hati kepada mereka. Perjalanan hidupmu singkat dan tidak ada yang tahu. Mungkin salah satu cara kita berbicara, kita berdiskusi dengan kasih kepada mereka. Kita nggak pernah tahu batas waktu usia hidup manusia. Dan kita menyayangkan sekali kalau setiap waktu yang kita jalani, sama sekali telinga kita tutup untuk kita tidak dengar Injil. Kita tutup mulut kita untuk kita tidak memanggil nama Tuhan Yesus. Bahkan kita tutup pintu hati untuk Roh Kudus masuk, memimpin, menuntun, membimbing langkah kehidupan kita. Terlalu amat disayangkan begitu. Sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan ini. Tetapi kalau kita tutup semuanya itu, nah itulah Bapak Ibu Saudara yang harus kita lakukan kepada setiap mereka hari ini. Entahkah saudara dekat kita, relasi bisnis kita, teman sekolah kita, saudaraku, atau mungkin tetangga kita. Nah ini Bapak Ibu, mintalah hikmat sama Tuhan. Tuhan, pertemukan saya. Berikan saya ide yang terbaik untuk saya bisa memberitakan kabar baik tentang Engkau. Nah ini Bapak Ibu ya. Nah, apa yang perlu Anda lakukan, saudara dan saya lakukan untuk menjadi surat terbuka Kristus? Nah, tindakannya apa?
Actionnya apa pagi hari ini Bapak Ibu Saudara? Nah kita akan lihat. Yang pertama, kita perlu menjaga hati. Dikatakan Bapak Ibu Saudara dalam 2 Korintus 3 ayat 33, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang tertulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Nah, roh Allah dari yang hidup ini jelas Bapak Ibu ya, R besar ini adalah Roh Kudus, saudaraku ya. Bukan pada roh batu yang seperti yang diterima oleh Musa, bukan saudaraku. Melainkan pada roh daging, yaitu dalam hati manusia. Jadi tertanam nih Bapak Ibu Saudara di dalam hati kita, ada di dalam hati kita, ada di dalam diri kita. Nah itu sebabnya kalau kita melihat apa yang ditulis di dalam ayat 33 ini Bapak Ibu Saudara ya, maka di sini kita harus melihat, kita harus fokus bahwa di sini dikatakan bahwa ada pernyataan tentang kata hati Saudara. Nah ternyata Bapak Ibu Saudara sama kalau kita lihat di Amsal 4:23 yang mengatakan bahwa kita perlu menjaga hati. Kekristenan, iman dalam Kristen itu bisa rontok ketika kita tidak punya antibodi yang kuat. Antibodinya apa? Firman. Kalau dasar firman kita tidak kuat, Bapak Ibu Saudara, iman kita tidak bisa bertumbuh. Disitulah kekristenan akan menjadi mudah goyah. Kekristenan akan mudah jatuh. Ya, iman dalam Kristus akan menjadi runtuh. Kenapa, Saudara? Ya karena itu tidak bisa jaga hati. Contohnya apa ketika kita tidak bisa jaga hati? Kita tidak bisa mengampuni. Kita tidak bisa melepaskan pengampunan kepada setiap orang. Kita terlalu hanya memikirkan segala sesuatu dari harga diri Bapak Ibu Saudara. Saudara bayangkan beberapa orang Bapak Ibu Saudara, tadi malam saya juga berbicara di doa malam di gereja saya bahwa pentingnya pelayan-pelayan Tuhan itu tidak punya musuh, satu. Yang kedua adalah tidak menyimpan kebencian, kemarahan, apalagi dendam, Saudara. Tidak boleh. Tidak layak bagi kita. Sebab dengan tegas firman Tuhan berkata nih Bapak Ibu, ketika kita perlu menjaga hati adalah kalau kita mau pelayanan, kalau kita mau memberikan korban kata Tuhan, ya. Kalau kita ingin mempersembahkan sesuatu di mezbah kata Tuhan, kembalilah berdamai dulu. Pergi dulu berdamai dengan orang-orang yang ada di rumah ataupun yang ada di luar. Artinya apa? Tuhan tidak mau kualitas level pelayannya Bapak Ibu Saudara, dia naik mimbar, tetapi dia punya musuh. Dia memelihara kebencian Bapak Ibu Saudara. Ini nggak layak. Pelayanannya tidak menjadi sesuatu persembahan yang harum di mata Tuhan. Pelayanannya tidak bisa menjadi berkat Bapak Ibu Saudara. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, akhirnya pelayanannya hanya seperti seorang penampilan, seperti seorang seniman saja. Bukan berarti seniman salah, tidak saudaraku. Tetapi memang seniman tugasnya adalah menghibur. Tetapi kalau seorang hamba Tuhan, pelayan, ya penampilannya, tugas pelayanan ketika dia di mimbar adalah bagaimana dia bisa memberkati setiap jemaat. Nah, bagaimana Bapak Ibu orang yang hidup di dalam dendam, kemarahan, kebencian bisa hidupnya menjadi berkat? Bisa menjadi surat terbuka Kristus? Tidak mungkin Bapak Ibu Saudara. Saya bilang Bapak Ibu Saudara, saya mengerti pada level rohani setinggi apapun, saya ulangi, pada level rohani setinggi apapun, kita tidak kebal terhadap luka hati. Kita tidak mungkin Bapak Ibu Saudara, ya, betul-betul bisa kuat ketika kita mengalami penindasan, diskriminasi, pelecehan saudaraku ya. Ya, direndahkan orang di depan begitu banyak orang, ya, begitu banyak orang mendengar, kita menjadi pusat perhatian ketika kita dimarahi, kita dimaki, kita dihina, saudaraku. Dan saya memastikan pendeta besar manapun akan terluka hatinya seperti itu. Kenapa saya katakan demikian? Wajar, kita ini manusia dengan kelemahan keterbatasan. Kita adalah manusia yang memang punya harga diri untuk dihormati. Saudara dengar baik, itu sebabnya Bapak Ibu di dalam segala kelemahan kita bilang bahwa kita disitulah kita perlu Tuhan. Supaya ketika kita dimaki-maki orang, kita ditunjuk-tunjuk orang, direndahkan diri, saudaraku, kita tidak membalas dendam, kita tidak membalas kejahatan, atau kita punya keinginan untuk membunuh dan menghabisi orang. Gitu. Kenapa? Nah disitulah kalau tidak, kita akan bertindak seperti itu. Tapi kalau kita ada di dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita bisa mengendalikan diri, ada penguasaan diri. Kita mungkin bisa menganggap, orang ini ya sama dengan saya punya kelemahan. Mungkin orang ini melakukan itu karena saya juga pernah melakukan itu kepada orang lain. Mungkin juga orang ini tanpa sadar melakukan itu karena dia sedang emosi. Dia ada masalah di rumah tangganya, dia ada masalah di dalam bisnisnya misalkan. Sehingga akhirnya bawa kepada gereja. Nah, kalau kita menilainya dengan pemikiran sehat, akhirnya kita tidak dendam, saudaraku. Begitu. Saya selalu bilang, kalau kita mau jaga hati, jangan lukai hati orang. Nah, jangan sampai, kita nggak mau dilukai, tapi jangan sampai kita melukai hati orang. Bapak Ibu, kalau kita sudah melukai orang, satu kali tunggu waktunya, saudara akan dilukai oleh orang. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, Alkitab berkata berdamailah dengan semua orang. Jadi kita punya hati yang kita jaga itu dengan caranya apa?
Caranya kita berdamai. Damai dengan diri sendiri dulu. Kita bisa berdamai dengan Tuhan, kemudian kita bisa berdamai dengan sesama. Ini tahapan yang harus kita kerjakan, kita lewati Bapak Ibu Saudara ya. Nah saya sedih Bapak Ibu, bukan saya marah, kecewa begitu ya. Lihat level-level pelayan Tuhan itu masih nggak tegur sapa. Bahkan di dalam satu gereja yang sama Bapak Ibu Saudara, kalau dia pelayanan, duduknya paling belakang. Atau kalau dia pelayanan, besok nggak mau ke gereja, pergi ke gereja lain. Kok bisa kayak begitu? Level kualitas orang pelayan Tuhan modelnya seperti itu Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu di dalam persaingan pendeta juga suka begitu Bapak Ibu Saudara. Saya don't care saudaraku, saya nggak peduli Bapak Ibu Saudara. Saya tetap Bapak Ibu tidak terprovokasi, saya tetap tidak mau marah, ikut-ikutan, malah menyakiti, membalas dendam, gitu tidak. Saya selalu belajar, kita nggak sebanding luka yang kita alami Bapak Ibu Saudara dengan apa yang diterima oleh Tuhan Yesus. Bagaimana dia perlakukan seperti itu. Menjelang Jumat Agung Bapak Ibu Saudara, saya nggak pernah berani untuk nonton The Passion of Christ. Padahal itu filmnya. Aslinya lebih mengerikan lagi Bapak Ibu Saudara. Saya nggak berani. Saya selalu merenungkan Bapak Ibu Saudara ya, dia diperlakukan apapun tidak ada komentar sama sekali Tuhan Yesus. Bayangkan di tengah-tengah kesusahan seperti itu, dia dihujat, tidak ada yang membela dia. Bahkan orang-orang yang dia sayangi terdekat dengan dia, murid-muridnya itu, pergi jauh meninggalkan dia, saudaraku. Bahkan pada saat-saat sebelum dia diadili Bapak Ibu Saudara, Petrus meninggal karena menyangkal dia. Saudara, bagaimana secara manusia, kalau kita ukur secara manusia, kita sudah dalam keadaan keterpurukan, kita dihina oleh orang, kita ditinggalkan oleh orang, pasti luka hati, saudara. Sulit untuk kita bisa jaga hati. Tapi bukan berarti tidak mampu. Kalau ada Tuhan bersama dengan kita, kita mampu. Kita cakap menanggung segala perkara. Dalam keadaan hati situasi seperti apapun, kita bisa mengampuni. Yang paling sulit adalah ketika kita menjadi surat terbukanya Kristus adalah berbicara soal pengampunan memang ini, saudara. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Apalagi kalau yang menyakiti itu orang terdekat kita. Yang selama ini kita sayang. Saudara bayangkan di dalam kitab Ayub pasal 2 ayat 13 dikatakan bahwa Ayub ketika jatuh habis-habisan, dia kehilangan harta, kehilangan kesehatan, kehilangan anak-anak yang dia cintai, kehilangan reputasinya, kehilangan nama baiknya, saudaraku. Apa yang terjadi? Istrinya bilang apa? Saudaraku, kutukilah Tuhan dan matilah. Coba orang yang terdekat, bukan dalam keadaan suami susah, ditolong. Karena wanita diciptakan untuk menjadi seorang penolong. Alkitab dengan jelas mengatakan itu. Tetapi apa yang terjadi? Dia berubah status penolong menjadi seorang penghujat. Bapak Ibu, bagaimana posisi Ayub seorang laki-laki yang punya harga diri yang harus dihormati, Bapak Ibu Saudara, yang pegang otoritas, direcehkan, direndahkan seperti itu. Bukan hal yang gampang. Saudara boleh berbicara Tuhan Yesus baik. Tapi ketika kita mendapatkan perlakuan seperti itu dari orang yang kita sayangi, bayangkan istrinya dinafkahi, diperhatikan, dijaga, dilindungi, bertahun-tahun seperti itu. Tapi pada satu fase, dia menyakiti seperti itu. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Makanya selalu saya bilang kepada setiap jemaat, tidak jaminan laki-laki beriman, taat kepada Tuhan, kemudian dia punya materi yang baik, seperti Ayub, beriman, kaya saudaraku, pada satu fase, dia tidak mendapatkan perlakuan yang tidak enak. Dia bisa saja mendapatkan perlakuan yang tidak enak. Tidak jaminan Bapak orang yang beriman semuanya mulus-mulus saja, fun-fun aja, baik-baik saja, saudaraku. Buktinya Ayub diperlakukan seperti itu dari orang terdekat ya, saudaraku. Saudara bisa lihat, pasangan hidup yang kita tidur bersama-sama, setiap malam kita berbicara di tempat tidur, yang kemana-mana mungkin kita berdua, pada saat bahagia istri lupa, ya, lupa. Karena kenapa? Karena segala sesuatu keinginan terpenuhi. Tapi pada fase tertentu, di bawah titik terendah, dalam keadaan dia terturun ke bawah, ternyata mendapatkan perlakuan seperti itu. Ini bagaimana respon kita bisa menjaga hati? Ayub bisa melewati itu, dia menjaga hati. Dari mana kita bisa tahu? Oh, akhirnya dia double portion, terima dari Tuhan. Kalau dia tidak bisa menjaga hati, Bapak Ibu, tidak mungkin dia diberkati 2 kali lipat. Lebih daripada fase yang tahap yang pertama. Begitu, saudaraku. Nah, ini kita berbicara untuk kita menjaga hati ini, tidak mudah. Tetapi bukan berarti tidak bisa. Kita bisa jaga hati, Bapak Ibu, saudara. Dan setiap kita tidak ada yang kebal terhadap luka batin. Saya mau bilang kita berbahasa roh setiap hari pun, kita masuk menara doa setiap hari pun, kita doa puasa setiap hari pun, bukan berarti saudara kebal terhadap luka batin. Saudara tidak bisa terluka, tidak. Saudara dan saya tetap bisa terluka. Itu menunjukkan kelemahan kita sebagai manusia. Hanya Tuhan yang memberikan contoh. Tuhan yang mengambil upah sebagai manusia dari sisi kemanusiaannya. Yesus yang waktu itu diadili dari sisi kemanusiaannya dia. Hanya dialah yang mampu begitu. Dia tidak balas kejahatan dan kejahatan. Apa yang diomongin sama dengan apa yang dia
terima pada waktu dia diperlakukan dengan tidak adil. Nah, saudara, ini perlunya kita bisa menjaga hati. Jadilah surat terbuka di dalam hal pengampunan, kita mampu melakukannya. Bukan hanya kita pintar berkhotbah bicara soal pengampunan, bukan hanya kita bisa bicara soal kasih. Kalau kita menjabarkan secara sistematika tentang kasih, bagus sekali, orang terpesona. Tetapi di dalam praktiknya, kita mudah sekali tersinggung. Kita mudah seperti pohon putri malu yang kesenggol sedikit, langsung Bapak Ibu tunjuk, layu, begitu ya. Atau kita seperti seekor singa, Bapak Ibu Saudara, yang baru melahirkan anak-anaknya. Begitu melihat bayangan dari jauh langsung berdiri dan langsung menunjukkan sikap garangnya untuk menyerang. Apakah orang Kristen harus seperti itu? Kembali lagi itu urusan hati, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi poin pertama ini menjadi surat terbuka bagi Kristus adalah perlunya kita Bapak Ibu Saudara menjaga hati kita untuk hati kita tetap tidak terkontaminasi dengan berbagai macam virus. Antibodi Saudara harus kuat. Dari mana kita bisa kuat? Dari firman. Dan antibodi inilah yang bisa menangkal setiap virus-virus yang tidak baik dalam kehidupan kita. Termasuk adalah virus kebencian. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada poin yang pertama ini, Amsal berkata bahwa hati memancarkan kehidupan. Matius berkata bahwa dari dalam perbendaharaan hatilah keluar sesuatu yang baik dan yang buruk. Dari mana itu keluar dari hati? Keluarnya lewat ucapan. Itu yang pertama. Yang keluar hati dari mana? Dari tindakan perilaku kita, sikap kita. Kalau kita adalah orang yang sombong, maka kita akan melakukan satu tindakan tidak berbicara, tapi tindakan kita adalah membeda-bedakan orang. Begitu. Kenapa? Kita menjadi orang yang sombong tuh. Kita menganggap orang lain lebih rendah dari kita lebih tinggi dari orang tersebut. Nah, di dalam iman Kristen, di dalam status kita sebagai anak Tuhan tidak berlaku hal yang demikian. Sebab saudara dan saya diciptakan sama di mata Tuhan. Status sosial tidak mengubahkan bahwa saudara sama di mata Tuhan. Bahkan dengan binatang pun di dalam kitab Pengkhotbah dikatakan kita ini sama dengan binatang. Dalam pengertian apa? Sama-sama mati Bapak Ibu Saudara. Sama-sama dikubur dalam tanah. Ataupun binatang lebih tragis lagi ya tidak dikubur begitu. Habis begitu saja lenyap. Dan satu kali manusia sehebat apapun ketika dia mati, dia dilupakan orang, saudaraku. Saudara siapa yang hari ini saudara masih setiap hari mengingat terus orang-orang yang pernah saudara kagumi, yang hari ini sudah tidak ada? Michael Jackson kan? Michael Jackson dilupakan orang hari ini, saudaraku. Siapa lagi? Banyak yang sudah meninggal, Bapak Ibu Saudara. Pemimpin-pemimpin dunia yang hebat-hebat sudah meninggal. Tapi apakah terus dikenang setiap hari oleh setiap orang? Miliaran orang mengenang itu terus? Tidak, ditinggalkan Bapak Ibu Saudara. Bahkan ketika orang selesai dikubur, keluarganya pulang, keluarganya bisa makan enak, bisa tertawa-tawa lagi Bapak Ibu Saudara. Apa yang kita mau banggakan dalam kehidupan ini? Apa yang kita mau sombongkan hari ini Bapak Ibu Saudara? Kita sukses dan berhasil dalam berbagai bidang. Itu bukan berarti saudara dan saya, kita diizinkan untuk merendahkan orang lain. Tidak. Belajarlah Bapak Ibu Saudara. Pembenahan hati inilah yang kita bangun. Pembenahan hati itu kalau dibangun di dasar iman Kristus, kita dibangun di dalam kebenaran firman Tuhan, pasti buah-buahnya akan baik. Perbuatan, sikap, perkataan itu akan menampakkan sesuatu yang baik di mata Tuhan. Inilah cara kita Bapak Ibu menarik orang kepada Kristus. Kalau kehidupan kita Kristen, pelayanan, pendeta Bapak Ibu Saudara, tapi kelakuannya liar, berandalan Bapak Ibu Saudara, nggak berkenan, ya perkataannya nggak baik Bapak Ibu Saudara, itu malah merecehkan kekristenan, malah membuat orang jauh daripada Kristus Bapak Ibu Saudara. Orang tidak mungkin mau masuk Kristen kalau kehidupan orang Kristen rata-rata adalah berbanding terbalik dengan apa yang diteladankan oleh Kristus. Hati-hati, sadar, hidup kita jadi berkat atau hidup kita menjadi orang yang dijauhi atau hidup kita menjadi orang yang tidak disukai. Karena itu tadi Bapak Ibu Saudara ya, karena perbuatan-perbuatannya yang keluar dari hati adalah sesuatu yang tidak baik. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu, tadi saya sudah sampaikan ya, Amsal 4:23 dan Matius 12:35. Nah, yang berikutnya poin kedua, perlu kuasa Allah Bapak Ibu Saudara. Ayat yang keempat dan yang kelima di dalam 2 Korintus 3 dikatakan demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup. Nah, ini saudaraku menyadari keterbatasan kelemahan dalam diri kita. Nobody perfect. Kita ini bukan orang yang hebat, yang kuat Bapak Ibu Saudara. Justru kita ini orang yang lemah. Karena kita lemah itulah kita perlu Tuhan begitu. Nah, untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, katanya. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Tuh, saudaraku. Ya tuh. Pekerjaan Allah yang dikerjakan. Sesuatu yang utama, Bapak Ibu Saudara. Dan kita artinya ketika kita mengerjakan pekerjaan Allah, saudara lihat di sana. Yang harus kita yakini bahwa Tuhan pasti menyertai. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu kita mengerjakan sesuatu, itu bukan karena kehebatan kita berteologi. Bukan karena kehebatan kita berkhotbahnya jago, bagus. Bukan itu. Tetapi ada kuasa yang menyertai. Saudara lihat ya. Ketika Tuhan berkata, ini ada satu mandat, amanat, ya, yang dia berikan kepada kita, ketika dia akan kembali ke surga, dia berbicara tentang apa?
Satu, amanat agung. Dan dia berkata, kuasanya akan menyertai kita. Saudara bayangkan, apakah kita ragu, saudaraku, waktu kita melayani pekerjaan Tuhan dengan menginjil misalkan. Kita mengatakan bahwa, aduh, seakan-akan Tuhan jauh dan tidak meninggalkan kita. Seakan-akan kita melihat Tuhan hanya menjadi penonton saja. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Kuasa itu akan terus menyertai kita, karena dengan kuasa itulah kita dimampukan. Dengan kuasa itulah Bapak Ibu Saudara kita bisa berkata-kata dengan kebenaran yang tepat kepada setiap orang. Ketika kita berbicara di sana, Roh Kudus mengerti kebutuhan apa yang ada pada mereka. Waktu kita berbicara, mereka berkata, saya tersentuh dengan khotbahnya. Waktu mereka duduk, mereka duduk gitu, mereka mendengar telinga mereka dengan firman Tuhan, mereka buka hati, mereka menangis, merasakan kasih Tuhan, menjamah hati mereka. Ini Bapak Ibu, kita punya kuasa. Berbeda Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara soal kita pidato, public speaking, kita menjual produk, nggak ada kuasa. Tapi kalau kita berbicara tentang pekerjaan Allah, kita berbicara tentang firman-Nya Bapak Ibu Saudara, saudara dan saya hari ini, ketika kita punya hati yang mau melayani, kuasa Tuhan di situlah bekerja atas kita. Berbahagialah hari ini kalau kita melakukan semua pekerjaan-pekerjaan Tuhan tanpa bersungut-sungut, tanpa melihat PK-nya berapa, saudaraku. Tanpa kita berpikir ini ditonton oleh siapa, ini channelnya channel yang top atau bukan, saudaraku. Sekarang orang punya pikiran seperti itu, pengen cari popularitas. Buat saya Bapak Ibu, popularitas di mata manusia itu tidak penting, saya tidak butuh itu. Saya hanya mau satu kali ketika saya menyelesaikan pertandingan atau sekolah kehidupan ini berakhir, Tuhan hanya berkata, aku berkenan atas hidupmu selama di dunia. Itu yang saya rindukan, yang saya nantikan. Saya tidak perlu dikenal orang, saudaraku. Bagi saya yang terpenting adalah saya dikenal oleh Tuhan. Jangan sampai dia berkata, nyala aku tidak mengenal engkau. Saudara, apa yang kita bisa rasakan pada situasi, pada saat seperti itu? Tidak ada kesempatan kita pulang ke dunia, mengulang waktu yang pernah kita kerjakan, sudah tidak bisa lagi. Dan apa yang terjadi? Dan firman Tuhan dengan jelas di situ. Nyala, dilempar Bapak Ibu Saudara. Ke satu tempat, ke tempat di mana penyesalan itu terus berlangsung selama-lamanya. Bapak Ibu, pergunakan waktu yang ada hari ini untuk kita melayani Tuhan, pekerjaan Tuhan dengan baik. Saya mengerti Bapak Ibu yang di Indonesia, juga yang di luar negeri, ini waktu-waktu Anda bekerja, Anda menyiapkan waktu untuk Tuhan. Yang pagi-pagi Anda harus bangun pagi, jam 4 tadi saya juga bangun, Bapak Ibu Saudara bangun jam 4. Untuk apa? Untuk kita cari Tuhan terlebih dahulu. Ini cara kita menyenangkan Tuhan. Ini cara kita Bapak Ibu Saudara takut kepada Tuhan dengan rasa hormat dan melakukan pekerjaan Tuhan dengan sukacita. Bu Heni tidak mudah tentunya untuk memimpin. Saya kadang-kadang terkagum-kagum setiap pagi Bu Heni ada full 7 hari, 6 hari. Belum lagi sampai di ibadah minggu tuh, ibadah raya minggu ada lagi. Belum di SSOBC, belum lagi ada di sejarah penebusan. Waduh, gak gampang Bapak Ibu Saudara, gak gampang. Dan saya lihat beberapa ibu-ibu di sini aktif semuanya. Bapak-bapak di sini aktif. Saya lihat di beberapa channel ada. Waktu kelas saya pengajaran, kelas-kelas pengajaran saya misalkan di pastoral counseling, manajemen konflik dan yang lain di Bapak Ibu Saudara, saya melihat beberapa ibu yang sama hadir. Ada harga yang dibayar. Luar biasa. Ini wujud kecintaan kita kepada Tuhan. Ada waktu-waktu yang terus kita mau, nggak rela kita lepas dari Tuhan. Dan itulah yang Bapak Ibu buktikan. Dan salam hormat dan respek saya buat Bapak Ibu Saudara semua tentunya. Nah ini Bapak Ibu ya, kita senang melayani pekerjaan Tuhan, kita senang mendengar firman Tuhan, kita senang belajar tentang kebenaran, dan saya yakin Bapak Ibu Saudara, inilah yang Tuhan inginkan dari apa yang Bapak Ibu dan saya lakukan hari ini. Layanilah Tuhan dengan sukacita, dengan takut dan gentar, didasari dengan kehormatan. Ketika kita membutuhkan kuasa Tuhan, kita membutuhkan kuasa Tuhan. Karena tidak mudah bagi kita untuk senantiasa mengikuti perintah Tuhan. Apalagi untuk menjadi teladan dengan kekuatan sendiri. Ya nggak bisa kalau dengan kekuatan sendiri. Itu dia Bapak Ibu Saudara ya. Rasul Paulus dan teman-temannya tidak melihat hidup mereka sebagai pekerjaan mereka sendiri. Nah itu dia. Bukan karena hebat nih. Waduh karena ini pengalaman nih. Karena ahlinya begini. Nggak ada. Dia merendahkan diri semakin rendah di hadapan Tuhan Yesus yang semakin tinggi. Melainkan kuasa Tuhan dari Roh yang menghidupkan. Kuasa Tuhan memampukan kita untuk mengatasi kelemahan-kelemahan Anda, saudara dan saya hari ini. Lihat tuh. Tadi saya mengatakan bahwa kita punya keterbatasan dan kelemahan. Makanya saya bilang, bohong, munafik kalau orang mengatakan, Pak saya nggak bisa dendam, saya nggak bisa luka hati. Nggak mungkin. Memang kita bisa luka hati, tetapi kita bisa menjaga hati ini tetap bersih. Itu karena ada kuasa Tuhan. Makanya kita perlu Tuhan. Kalau kita nggak perlu Tuhan, ya kita menjadi orang yang pendendam. Kita menjadi orang yang mudah emosi. Kita banyak musuh di mana-mana. Begitu, kita akan menciptakan keributan demi keributan, kehadiran kita akan dibenci orang.
Kenapa? Karena kita orang yang temperamen, gampang tersinggung, gampang sedikit berantem sama orang. Nggak ada damai sejahtera orang. Nggak ada pimpinan Roh Kudus di sana. Tapi kalau ada pimpinan Roh Kudus, disakitin ya nggak apa-apa. Tahu sakit, tahu apapun, nangis, ngadu sama Tuhan, berdoa. Dan hebatnya di dalam doa itu Tuhan ampuni mereka. Ya, nah itu poin yang kedua. Poin yang ketiga yang terakhir, saudara. Yang ketiga, Roh yang menghidupkan. Roh Kudus inilah Roh yang menghidupkan kita. Bukan berarti kita hidup hari ini dihidupkan lagi, bukan. Tetapi menghidupkan apa yang ada di dalam hati kita, terutama berkaitan dengan keimanan kita. Ialah membuat kami sanggup menjadi pelayan-pelayan dari satu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tapi dari Roh, sebab hukum yang tertulis mematikan, tapi Roh menghidupkan. Bapak Ibu Saudara lihat, saudara, ya, sesuatu yang kita baca tidak mungkin kita bisa bawa-bawa, apalagi roh batu, saudaraku. Tetapi yang tertanam di dalam daging dan hati kita inilah itu yang menghidupkan. Nah, di sanalah makanya Tuhan berbicara kepada kita. Saudara, ada sesuatu hal yang salah, Tuhan ingatkan lewat hati kita. Nah, salah, jangan bertindak seperti itu. Nah, jauhi, nah, itu nggak pantas untuk dilakukan. Sehingga dalam kehidupan kita ada yang mengendalikan. Dan mengendalikan itu bukan mengendalikan kepada sesuatu yang salah, tetapi kepada sesuatu yang baik. Itu sebabnya kenapa Roh Kudus itu memimpin. Karena kalau kita nggak dipimpin oleh Roh Kudus, hidup kita berantakan, Bapak Ibu Saudara. Kita ngaco jalannya, Bapak Ibu Saudara. Kita ini menyimpang kehidupannya. Kita menjadikan ibadah itu sebagai sebuah aktivitas biasa seperti orang datang ke restoran aja, begitu. Tapi kalau ada Roh Kudus, Bapak Ibu, itu ibadah itu seperti kita dicas kembali. Kita seperti mendapatkan energi yang baru lagi. Makanya kita tidak lowbat kalau saya pakai istilah handphone, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena kita dicas begitu. Nah, itu sebabnya inilah yang memampukan kita. Roh Kudus itulah yang menjadi faktor yang sangat penting di dalam kehidupan iman percaya kita. Nah, meskipun masih belajar untuk hidup dalam jalan-jalan Tuhan, yakinlah bahwa hidup kita sudah membawa dampak bagi orang sekitar kita. Inilah surat Kristus itu. Sudahkah hidup kita hari ini berdampak buat orang lain? Surat terbuka itu menegaskan kepada kita, you berdampak, you garam dan terang, you apa? You cahaya di tengah-tengah kegelapan, dan itulah kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, apa pesannya hari ini? Dikatakan, karena itu mulailah untuk bersaksi tentang Dia. Jadi kita bersaksi, kita bercerita, kita banyak berbicara. Kita mulai banyak prospek tentang Yesus kepada orang-orang yang hari ini belum mendengar. Kita bisa tawarkan produk-produk yang ada di dalam Alkitab. Keselamatan, penghiburan, kekuatan, saudaraku. Apalagi, saudaraku. Banyak, saudaraku. Sukacita, itu kan produk-produk unggulan yang kita jual, Bapak Ibu Saudara. Kalau dalam kita istilah pakai bahasa asuransi nih, Bapak Ibu Saudara. Ini produk-produk unggulan. Di mana orang bisa beli sukacita? Nggak ada. Gratis dari firman Tuhan. Orang mau cari sukacita, beberapa orang pergi ke diskotik, pergi ke karaoke, nyanyi. Pulang dari situ habis 500-an ribu, nggak ada mungkin 500-an ribu. Bisa jutaan, saudara, mungkin minimal 1 juta. Hanya untuk 2 jam, nyanyi, makan, dan seterusnya. Bahkan orang pergi ke diskotik, ada yang mengambil secara jalan pintas, pakai ekstasi misalkan, pakai goyang-goyang kepala, hanya untuk cari ketenangan. Saudara lihat begitu, udah berbuat dosa, uang banyak, sukacitanya sementara, sukacitanya pun hanya semu, panah, karena dari dunia. Tapi ketika kita ada di dalam Tuhan, sukacita ini kekal, Bapak Ibu Saudara. Sukacita ini gratis kita terima. Dan sukacita inilah yang akhirnya membuat kita kuat, membuat kita menang, membuat kita bahagia, membuat kita terhibur. Firman-Nya ini terlalu lengkap buat kita. Itu sebabnya surat Kristus hari ini, saudara dan saya, kita keluar bersaksi. Kita sampaikan, kita beritakan firman Tuhan ini buat semua orang. Ayo menangkan mereka, buat mereka bahagia, buat mereka hidupnya diberkati. Melalui perkataan, pikiran, dan perbuatan. Apabila kita kurang mampu, minta kekuatan Roh Kudus yang menghidupkan setiap kita. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Pak Dedi, pelayanannya sungguh luar biasa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, renungan pagi hari ini sangat memberkati tentunya bagi Bapak Ibu dan kita semua yang berada di Zoom Sema Adonai ini dan juga di live itu Cahaya Firman Plus. Baik Bapak Ibu, firman Tuhan pada pagi hari ini sungguh memberikan kita peringatan kembali bagaimana kita perlu menjaga hati, kita perlu akan kuasa Allah dan juga perlu untuk menghidupkan kita dalam hidup kita, yaitu dengan rohnya, dengan firman-Nya yang dapat membawa kita kita yang masuk ke di dalam pelayanan, mungkin di gereja atau dimanapun Bapak Ibu melayani, juga mungkin kita yang beraktivitas di lingkungan kerja dimanapun, kita perlu dengan hati-hati tentunya ya menjaga kekristenan kita
yang tadi sudah disampaikan oleh hambanya, bahwa kekristenan kita bukan hanya sebatas simbol atau kita menghafal firman, tetapi bagaimana tindakan dan hati kita kita nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari melalui tindakan dan perbuatan yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan. Baik Bapak Ibu, sungguh luar biasa firman Tuhan, kiranya memberkati Bapak Ibu sekalian yang mendengarkannya pada pagi hari ini. Baik, kita akan meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan berdoa bersama. Mari kita satukan hati kita. Bapa yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami sembah, Allah yang kami sanjung dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini, sungguh luar biasa Tuhan, sangat memberkati dalam kehidupan kami. Dan kami diingatkan kembali bagaimana Tuhan kami menjaga kehidupan kekristenan kami. Tuhan yang sudah disampaikan melalui hamba-Mu Bapak Dedi Kurniawan, Tuhan kekristenan bukan hanya sebatas simbol Tuhan Yesus, kami beribadah, kami mendengar firman, kami memuji-muji, kemudian kami pulang setelah kami beribadah. Tetapi Tuhan, bagaimana kekristenan kami harus kami tampilkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami harus menjaga hati dan kami memerlukan kuasa Roh Kudus dalam setiap kehidupan kami. Sehingga Tuhan, kehidupan kekristenan kami boleh hidup, boleh timbul, ya Bapa, dalam kehidupan kami ya Bapa terhadap sesama, terlebih kepada Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kami yang mengambil pelayanan di dalam kehidupan kami kepada Tuhan, kiranya Tuhan Engkau yang selalu meneguhkan hati kami, menguatkan hati kami melalui firman-Mu ya Bapa setiap hari. Juga kami ya Bapa mungkin ditempatkan Tuhan di dalam keluarga kami sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, atau Tuhan Kau menempatkan kami di tengah-tengah masyarakat sebagai pekerja Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau juga yang membimbing kami terus ya Bapa, sehingga kami boleh menjadi surat ya Bapa yang terbuka, yang berkenan kepada Tuhan dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam tindakan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, memberkati hamba-Mu Bapak Dedi ya Bapa, memberkati pelayanan beliau Tuhan, dimanapun beliau melayani Tuhan atau mengajar, biarlah Tuhan Engkau yang memberikan hikmat, pengetahuan yang daripada-Mu, sehingga Tuhan apa yang disampaikan oleh hamba-Mu ini ya Bapa kepada semua orang yang membutuhkan ya Bapa akan firman kehidupan ya Bapa, kiranya Tuhan Kau tambah-tambahkan ya Bapa hikmat yang daripada-Mu, memberkati juga akan kehidupan keluarganya Tuhan, memberkati dalam pekerjaannya, dimanapun ya Bapa Pak Dedi bekerja melayani ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati juga akan Shema Adonai ya Bapa sebagai sarana media Tuhan untuk memberitakan Tuhan Yesus akan pekerjaan-pekerjaan-Mu ya Bapa, sehingga firman-Mu boleh tersampaikan ya Bapa sampai ke ujung-ujung bumi. Tuhan, terima kasih, memberkati tim-tim pelayanan di dalamnya ya Bapa, sehingga kami bersatu hati terus ya Bapa untuk mendukung pelayanan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ya Bapa kehidupan kami selanjutnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita masih mendengarkan pujian yang kedua. Pada operator dipersilahkan. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Tak berani jalan sendiri. Itulah doaku. Ajarku merendahkan diri. Turut firman-Mu tiap hari. Jadikan berlindang dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku.
menurut firman-Mu tiap hari. Melihat dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Sekali lagi ya, dari pertama. Oh Tuhan, pimpinlah. Amin. Ku tak berani jalan sendiri, serta-Mu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri, menurut firman-Mu tiap hari. Oh, jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Itulah kerinduan jiwaku. Itulah kerinduan jiwaku. Amin. Puji nama Tuhan, pujian yang sangat indah. Baik Bapak Ibu, kita masih ada pembelajaran firman di Shema Adonai ini di pukul 19.00 dan pukul 21.00. Bapak Ibu masih bisa mengikutinya di malam hari ini. Baik Bapak Ibu, untuk renungan pagi ini kita akan tutup dengan doa berkat yang nanti akan disampaikan oleh hambanya Bapak Dedi Kurniawan. Persilakan Pak Dedi. Baik Bu, mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat kedua tangan kita, buka hati untuk terima berkat dari Tuhan. Kekasih-kekasih hamba-hamba Tuhan, terima berkat Allah Bapa kita di sorga, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan penghiburan penyertaan Allah Roh Kudus akan terus memimpin, menghidupkan, memampukan, dan menolong kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang telah diberkati dengan firman-Nya, mari bersama-sama kita katakan, amin. Amin. Terima kasih Pak Dedi pelayanannya pagi hari ini. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung bersama kami dan selamat beraktivitas kembali untuk Bapak dan Ibu dan juga yang beristirahat mungkin ya. Baik Bapak Ibu, kita tutup renungan pagi ini, sampai berjumpa kembali di hari Senin mendatang. Shalom, shalom, shalom.